Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan materi tentang al-musabaqah, yaitu perlombaan. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang apa saja perlombaan yang dibolehkan dalam syariat. Yang pertama adalah pengertiannya, yaitu kegiatan yang berisi persaingan untuk berusaha lebih dari orang lain dalam suatu hal. Nah, di sini di perlombaan ada terbagi menjadi 4, yaitu as-sabaku, yaitu hadiah dari lomba. Yang kedua, mutasabiqan, orang yang mengikuti lomba. Yang ketiga, ada tal-sibaqah, itu alat digunakan dalam perlombaan. Yang keempat adalah majalal sibaqah, itu macam-macam perlombaan. Yang pertama adalah sabaqah, hadiah dalam perlombaan, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah lomba yang disabdakan oleh Nabi SAW seperti kuda, pacuan unta, dan memanah. Nah, di sini hukumnya bagi pemenangnya itu boleh dikasih hadiah seperti yang dikatakan oleh disabdakan oleh Rasulullah SAW, la sabaqa illa fi khuffi au nasli au hafir. Tidak ada hadiah perlombaan kecuali dalam pacuan unta, memanah, atau pacuan kuda. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Tirmidzi. Dan yang kedua adalah lomba yang semakna atau mirip dengan permainan yang disabdakan Nabi SAW, yaitu adalah lomba lari, renang, gulat, dan lainnya. Maka pendapat yang kuat adalah dibolehnya hadiah bagi pemenang. Pendapat ini dipegang oleh ulama madhab Syafi'i, madhab Hanafi, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim. Yang ketiga adalah lomba yang bermanfaat, tetapi lomba tersebut tidak serupa dengan sabda Nabi. Menurut madhab Hanafi, Maliki, sebagian ulama Syafi'i, Hanbali, dan Ibnu Hazm adalah tidak diperbolehkan adanya hadiah karena mengikuti hadis tersebut. Contohnya adalah lomba baca Quran, lomba hafal hadis, dan lainnya. Namun, karena lomba ini juga termasuk jihad fisabilillah, sebagaimana dalam satu hadis sebutkan bahwa untuk ilmu juga itu adalah merupakan jihad di jalan Allah SWT. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja fi talibil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Maka sebagian ulama membolehkan beri hadiah kepada pemenang biar bersemangat menuntut ilmu. Dan dalam lomba ini maka tidak dibolehkan beri hadiah. Ini adalah mutasabiqan, orang yang ikut lomba. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah dia ikut dengan sukarela. Yang kedua, orangnya ahli dalam lomba itu. Yang ketiga, bisa berkompetisi dalam lomba itu. Nah, kalau misalnya ada orang yang tidak ikut dengan sukarela, tapi yang dipaksa oleh orang, maka lombanya tersebut bisa hukumnya jadinya tidak sah. Karena orang tersebut tidak niat untuk mengikuti lombanya. Yang kedua itu, orang ahli dalam lomba itu, kenapa orang itu harus ahli dalam lomba tersebut? Namun jika tidak ahli dalam lomba tersebut, nanti dia bisa jadinya kalah dalam lomba tersebut. Nah, yang ketiga adalah
bisa berkompetisi dalam lomba itu. Jika misalnya kalau di lomba tersebut dia awalnya itu dia sehat, tetapi setelah pas ingin mengikuti lombanya tiba-tiba dia tuh sakit. Nah, maka dia tersebut itu jadinya berhalangan untuk masuki lomba itu, maka tidak diperbolehkan bagi dia untuk ikuti lomba tersebut sampai dia sehat. Nah, yang berikutnya adalah ada atus sibak, alat-alat dan perlombaan. Itu terbagi menjadi dua, yaitu alat itu sudah diperiksa, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah alat itu diharuskan untuk diperiksa apakah alat tersebut ada yang rusak dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau misalnya alat itu tidak diperiksa sebelum perlombaan dimulai, maka takutnya akan alat tersebut orang memakai itu bisa rusak dan bisa mengakibatkan dia kalah. Maka diharuskan untuk diperiksa dulu sebelum memulai perlombaan. Yang kedua adalah hendaknya alat yang digunakan pada lomba itu sama atau kondisi alat tersebut itu sama. Jika misalnya dalam perlombaan kuda, kalau misalnya kuda tersebut ada yang kurus, ada yang gemuk, takutnya yang kuda yang gemuk tuh yang dipakai orang itu bisa lambat dan bisa menjadikan kalah, maka lomba tersebut tuh jadinya tidak sah karena yang lainnya itu tidak sama alat-alatnya itu. Nah, yang berikutnya yang terakhir adalah majalus sibaqah, jenis-jenis perlombaan. Yaitu ada dua macam perlombaan. Ada yang pertama adalah lomba yang disyariatkan, yang kedua adalah lomba yang diharamkan syariat. Nah, lomba yang disyariatkan itu ada tiga yang disyariatkan dalam Islam. Yang pertama adalah pacuan kuda, memanah, dan pacuan unta. Nah, kalau misalnya di perlombaan yang haram, lomba yang tersebut itu bisa jadi haram karena mengandung unsur-unsur haramnya, unsur-unsur haram seperti yang pertama adalah lomba tersebut menaikkan dari kewajibannya seperti kayak tidak meninggalkan waktu sholat dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah ada perjudiannya karena judi dalam Islam itu tidak diperbolehkan karena karena hal tersebut bisa menzolimin orang lain. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah tidak ada syariat yang memperbolehkan tersebut. Tidak ada lomba yang disyariatkan yang memperbolehkan itu. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.